Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita semua boleh berada di sini lagi kembali kita di Menara Doa Segala Bangsa untuk ibadah pagi kita. Mari saudara-saudara, jika ada yang mendapatkan pernyataan Tuhan, dipersilahkan. Waktu hari Senin itu jam 12 kan ada doa gitu ya. Bapak kan ada kasih ayat Kejadian ayat 28, 13 sampai 18. Jadi apa yang saya bacakan itu ayat 13 itu sama yang seperti saya dapatkan. Yang waktu Pak saya di samping saya itu besar sekali dan ada tangan pegang kepala saya dan tangan saya itu sangat besar. Itu yang saya dapatkan Pak. Terima kasih semuanya. Iya, di dalam pujian penyembahan itu Tuhan minta sungguh-sungguh karena saya mengalami selama ini saya itu sebenarnya sakit pinggang sudah mungkin 1 tahun. Biasanya itu saya kalau pagi itu pasti pinggang saya kasih salon pas itu paling enggak 8 lembar kayak gitu. Saya enggak rasa selama pujian penyembahan kayak tadi itu diingatkan kalau darahmu itu menyembuhkan, tapi benar-benar itu terjadi. Amen. Mari kalau pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh, terlebih kalau ada sakit penyakit, pasti Tuhan menyembuhkan karena saya ngalami sendiri. Terima kasih. Kan kalau kita ada ibadah kayak gini kan, Pak Hebron bilang sisa pejamuan ditandain, diolesin ke tubuh kita. Ini selama ini pundak saya kalau penyembahan belum 2 menit aja udah capek banget gitu. Sekarang tuh udah sejak ikut minggu, ikut konseling ya, saya penyembahan bisa berjam-jam loh. Sekarang angkat tangan nggak sakit, pundak nggak sakit. Amin, haleluya, haleluya. Jamuan angguk darah Yesus tuh menyembuhkan seluruh tubuh kita tuh. Jadi saya sehat. Lagian kalau makan kacang ya, kalau makan kacang dikit aja malam udah kaki kelam. Sekarang makan dari kemarin saya sengaja goreng kacang tuh, makan kacang nggak kelam sama sekali tuh. Benar-benar darah Yesus tuh menyembuhkan kita dari seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki tuh. Tuhan Yesus tuh baik tuh. Terima kasih Pak Hebron. Dibagi-bagi ya, kacangnya dibagi-bagi. Terima kasih Menara Doa Segala Bangsa menjadi berkat bagi keluargaku. Amin, haleluya. Baik, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Mari kami persilahkan kepada Ibu Pendeta Stancia Rungkat. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Shalom Ibu. Ya. Kangen ya, kita bertemu kembali di tempat ini. Puji Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Haleluya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Hebron, juga Ibu Moren yang sudah menghubungi saya, juga semua yang ada di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami saat ini rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak atas perlindungan-Mu Bapak. Kalau kami ada sebagaimana kami saat ini karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk menikmati hari yang baru, rahmat yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Roh Kudus, darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan keluarga kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara, teman-teman kami yang ada saat ini Tuhan di Zoom dan di YouTube Tuhan. Kuasa ilahi penuhi kami, kalau ada roh jahat yang mengganggu kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ambil alih saat ini, Roh Kudus yang berbicara kepada hamba-Mu yang tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, kalau bukan Roh-Mu yang menyampaikan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau yang urapi hamba, urapi semua yang hadir saat ini Tuhan. Bapak, kami coba mau berdoa Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, biar kami juga mengampuni siapapun yang bersalah terhadap kami. Karena di saat kami mengampuni orang lain, Engkau juga mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini tentang ketaatan membawa berkat ya, saudara. Ketaatan membawa berkat, saudara. Kita tahu bahwa ketaatan itu akan membawa berkat, yaitu berkat yang pertama yaitu tentu saja saudara ya rohani, dan kedua adalah jasmani saudara ya. Tapi satu hal, ketaatan dulu ya. Kita semua mungkin sudah berdoa, kita semua sudah baca firman Tuhan ya. Tapi kalau tidak taat kepada firman Tuhan itu percuma saudara ya. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang paling penting di sini adalah ketaatan ya. Haleluya. Kita tahu bahwa satu, kita menerima berkat ya, di saat kita taat menerima berkat yaitu tentang keselamatan ya, itu sudah pasti saudara ya. Taat melakukan firman Tuhan, kita mendapatkan upah keselamatan itu saudara ya. Dan berkat sukacita, damai sejahtera kedua, dan juga berkat ketiga, berkat kita diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sama Tuhan. Dan juga kelima, kita berkat mujizat akan di dalam firman Tuhan, kita berdoa, maka kita percaya bahwa mujizat-mujizat akan mengikuti kita. Itu pasti iya dan amin. Karena Tuhan berkata, firman-firman Tuhan itu adalah iya dan amin bagi kita. Dan terjadi dalam hidup kita, saudara ya. Dan berkat jasmani itu tentu saja makan dan minum kita. Orang 23 berkata bahwa makan dan minum kita akan dijamin oleh Tuhan ya. Bahkan sakit penyakit akan dilalukan. Dan diberkati dalam keluarga rumah tangga kita, saudara ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita baca di Ulangan 11 ya. Ulangan 11 ayat 1 dulu. Ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan menutup, saudara ya. Kita tidak mau diikut. Puji Tuhan, mari kita baca sama-sama. Ayat ke-26 aja. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara, jelas sekali Tuhan katakan bahwa di saat kita datang kepada Tuhan ya, hari ini Tuhan akan perhadapkan kita dengan berkat dan kutuk, saudara ya. Hari ini kita diperhadapkan Tuhan dengan berkat dan kutuk. Setiap hari kita diperhadapkan itu, saudara. Kita tahu memang Tuhan sudah menebus dosa dan kesalahan kita semua, saudara ya. Di kayu salib kutuk kita sudah dipatahkan, sudah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus. Tapi Tuhan firman ini tetap akan berlaku, saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, saudara ya. Level bagaimanapun kita, penyembahan kita, dekat kita dengan Tuhan, doa kita, firman yang kita baca, Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan, saudara ya, kita tidak akan menerima berkat itu, saudara ya. Kutuk itu akan berlaku, saudara ya. Karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh di dalam firman ini. Firman ini adalah Allah sendiri. Apalagi saat-saat ini, saudara ya, dipenuh ketakutan, penuh kecemasan, kita penuh dengan kekhawatiran dengan adanya COVID-19 ini, saudara. Kepada siapa lagi kita datang? Kepada Tuhan. Ayo taat lakukan firman. Karena Tuhan akan membela orang-orang yang benar. Tuhan akan membela orang-orang yang melakukan firman Tuhan ya. Saudara, saya tahu di sini pendoa syafaat, banyak nabi-nabi, banyak rasul di tempat ini. Tapi saudara, satu hal, kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan, percuma apa yang kita lakukan, saudara ya. Berpuasa sekalipun, tapi kalau kita tidak taat kembali kepada firman, itu saudara, percuma apa yang kita lakukan selama ini. Jangan seperti di Matius 7, kita katakan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang,
Aku sudah memanggil namamu, aku sudah melakukan apa yang terbaik. Tuhan bilang, iya bagus, tapi inilah engkau yang membuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, karena engkau tidak menjadi pelakuku. Saudara, kita semua di sini adalah pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ya, kita taat dengan firman Tuhan, saudara ya. Karena kita percaya bahwa memang firman ini sekarang Tuhan lagi tuntut. Saat ini ada pemurnian, saudara ya. Pemurnian saat ini Tuhan mau lihat bahwa siapa yang semakin apa firman Tuhan katakan, yang kudus akan semakin kudus di akhir zaman ini. Yang jahat akan semakin jahat. Jadi jangan heran kalau kita melihat orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Orang yang tidak mau sungguh-sungguh taat dengan firman Tuhan, mereka akan semakin jahat. Nggak heran, saudara. Karena firman Tuhan di Wahyu sudah berkata seperti itu. Tapi kita yang kudus akan semakin dikuduskan oleh Tuhan, saudara ya. Yang kita yang benar akan dibenarkan oleh Tuhan dari hari ke hari, saudara. Kita akan melihat pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita, saudara ya. Saudara, kita baca di firman Tuhan juga di Ulangan 28 ya. Di Ulangan 28 kita baca sama-sama. Ulangan 28 kita juga akan loncat-loncat bacanya ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai seterusnya. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan engkau menuruti jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Mereka akan takut kepadamu. Ada wibawa Allah dalam diri kita ya sebagai anak-anak Tuhan ya saudara ya. Kalau kita benar-benar melekat hati kita kepada Tuhan, kata Tuhan bahwa mereka akan takut kepadamu. Itu janji Tuhan. Dalam arti ada wibawa Allah gitu saudara ya dalam diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendoa. Kita loncat ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu, dan pada masanya akan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, jelas sekali sering kita berkata bahwa Tuhan, angkatlah kami, Tuhan naik bukan turun. Tuhan, jadikanlah aku kepala bukan ekor.
gampang sekali saudara kita mengungkapkan kata-kata itu dan kita minta kepada Tuhan saudara ya. Itu sudah pasti ya, Tuhan suka kita meminta. Tapi satu hal yang Tuhan mau dari kita, apakah kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan? Apakah kita taat dengan firman Tuhan? Kita jangan mengklaim firman itu kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan saudara ya. Dalam pekerjaan kita mengklaim firman ini, aku akan jadi kepala bukan ekor. Tapi kalau kita tidak jujur dalam bekerja ya, malas-malas, bolos-bolos, dan kita juga tidak melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, atau begitu juga saudara dalam pelayanan kita mau menjadi kepala bukan ekor, tapi kita sendiri juga tidak mau melakukan segala tugas, tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, ya tidak akan jadi saudara ya. Saudara, karena firman ini akan terjadi di waktu kita taat ya, taat, lakukan apa yang Tuhan mau saudara ya. Tuhan katakan kalau orang cuma berdoa tidak bekerja juga tidak makan ya. Orang yang malas tidak makan saudara ya, dalam pelayanan misalnya ya, dia juga tidak mau melayani, mungkin tidak mau melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak mau berdoa, tidak mau melakukan suatu puasa, doa, dan tidak mau taat di waktu Tuhan menyuruh dia. Begitu juga dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga saudara ya. Kita tahu bahwa di saat kita taat itu berkat itu akan datang mengikuti kita saudara. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita akan naik bukan turun saudara ya. Secara rohani kita ya, kita akan naik ya. Kita akan naik saudara, bukan turun ya. Luar biasa, kita percaya semua yang di sini akan naik, semakin naik saudara ya. Oh, dipercayakan Tuhan. Amin, haleluya. Doa, menjadi menara doa, tiang doa buat bangsa-bangsa nggak gampang saudara ya. Saya 7 tahun di Thailand itu, waduh itu nggak gampang saudara. Itu menjadi doa syafaat di negara yang berhala itu suatu yang buat saya itu peperangan rohani. Kalau nggak banyak doa dan puasa saudara, kami kalah di tempat itu, jujur saja. Kami kalah saudara. Kami akan kalah, tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk bisa melawan. Pernah suatu saat Tuhan bawa saya berdoa juga di India, itu nggak gampang negara-negara begitu, saudara. Tekanan itu saudara ya, sebulan kami di sana, tekanan demi tekanan saya rasakan karena penyembahan berhala itu kuat, saudara. Jadi banyak doa dan berpuasa, dan lakukan firman Tuhan, taat lakukan. Banyak kali saya disuruh makan, kalau saya rasa nggak sejahtera, saya nggak mau makan, saya rasa nggak sejahtera, dan Tuhan kasih tahu ada sesuatu dengan makanan itu di negara-negara berhala seperti itu. Saudara, kita lihat juga bagaimana ya di Yeremia ya, kita sering baca tapi perlu saudara, yang sering kita baca di Yeremia itu cuma berkat aja ya, kita lupa dengan kutuk ya. Percaya saudara ya, firman ini adalah iya dan amin ya. Kita harus tahu Allah itu penuh dengan kasih, yes benar, tapi di balik itu juga ada murka Allah, itu kita harus ingat saudara ya. Kita harus ingat bahwa kita itu adalah anak-anaknya, kita dididik sama Tuhan ya. Firman itu salah satunya apa sih? Menegur kalau kita salah gitu ya, memberikan nasihat kalau kita salah ya. Jadi kita belajar juga Yeremia ya, Yeremia 17 sering kita baca, tapi kita baca lagi Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ayat 7 aja dulu, ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan ya. Kita akan diberkati di waktu kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita diberkati di waktu kita taat dengan firman Tuhan, saudara ya. Nah, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir di dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, Tuhan katakan kalau kita taat, kita akan diberkati sama Tuhan ya. Kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, saudara ya, yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya terik ya, terik panas terik, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir di dalam tahun yang kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kita akan menghasilkan buah terus menerus saudara. Kita tidak khawatir dengan masa-masa seperti ini. Siapa sebagai manusia kita khawatir dengan COVID ini, apalagi meningkat saudara ya di Jakarta ya. Kami juga tidak berapa hari ini nggak keluar-keluar, bahkan pembantu saya udah saya suruh pulang saudara ya, karena dia pulang pergi, karena kami ada sebagai manusia ada rasa takut saudara ya. Tiap hari dia bolak-balik itu keluar. Tapi kita percaya bahwa Tuhan katakan bahwa tidak khawatir ya, tidak khawatir itu saudara, yang mengingatkan kita itu lagi balik lagi ke firman Tuhan, tidak khawatir saudara ya.
Dan Tuhan katakan tidak khawatir di dalam tahun yang kering, tidak khawatir di masa-masa seperti ini, saudara ya. Kita tidak khawatir di masa-masa sulit ini, mungkin banyak kehilangan pekerjaan. Oke, banyak saudara ya, yang bisnisnya mungkin diambang kehancuran, saudara. Bahkan rumah-rumah tangga saat ini yang kami lihat, saudara ya, di waktu COVID ini, saudara, banyak yang hancur. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, saudara ya, di saat mereka datang kepada Tuhan. Di saat mereka mau taat kepada Tuhan, pasti janji Tuhan adalah iya dan amin. Berkat Tuhan akan tercurah, saudara ya. Kita lihat juga bagaimana di tadi berkat, saudara, dan kutuk ya, kita baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayat 5 ya, 17 ayat 5 sampai dengan 6 kita baca. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini saudara ya, sudah jelas kata Tuhan ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, seringkali seperti saat-saat seperti ini, mungkin kita berpikir ya, siapa yang saya minta tolong ya? Kemarin saya sudah minta tolong sama si A, hari ini kepada si B. Saudara, no way ya. Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan segala sesuatunya yang kita butuhkan ya. Bahkan janji Tuhan, orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Kita katakan ini, Tuhan, aku orang benar. Masa aku minta-minta roti? Masa aku mengandalkan manusia? Masa saya mengandalkan saudara saya yang kaya? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayo kita berdoa. Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk menolong kita. Di saat kita berlutut, di saat kita datang kepada Tuhan, kita membawa keinginan kita, permohonan kita, percaya bahwa Tuhan akan dengarkan kita. Di saat kita berdoa, Tuhan akan gerakkan orang-orang yang memberkati kita, saudara ya. Tapi jangan kita yang meminta langsung. Kita bawa dalam doa. Saya waktu persekutuan pertama kali, tanah kosong di sebelah saudara rumah kami, saudara ya, waktu 2002 ya, pelayanan pertama kali di tanah yang kosong di sebelah rumah kami. Saya sudah rindu persekutuan di rumah kami di 2002, saudara ya. Saudara, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya rindu supaya karena rumah kecil itu tanah di sebelah, gimana Tuhan, bisa nggak kami beli buat rumah untuk persekutuan supaya enak, nyaman gitu berdoa bersama-sama, berkumpul. Saudara, saat saya berlutut, pakai lutut saya, Tuhan gerakkan orang membantu kami. Memang orang itu bukan lain, orang tua saya. Tapi kalau kami meminta, belum tentu mereka memberi. Tapi di saat saya berlutut minta sama Tuhan, Tuhan yang gerakkan ibu, bapak dan ibu saya, orang tua saya untuk memberi tanah itu dan membangun rumah itu. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya cuma pakai lutut, Amen. Saudara. Saya cuma pakai lutut, saudara ya. Banyak sekali kerinduan-kerinduan kita waktu itu, keinginan kita. Tapi Tuhan katakan taat, taat. Di waktu kami juga persekutuan di apartemen ya, waktu di Thailand, di Thailand, saudara ya. Itu apartemen saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong satu, Tuhan jangan ada apartemennya itu, Tuhan. Tuhan bilang taat, asal taat ya, taat. Saya tidak mau nanti di muka-muka itu kan, kalau di sana kan banyak penyembahan ya, apa namanya, patung-patung. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau Tuhan kalau begitu. Tuhan bawa saya di apartemen yang nggak ada begitu, saudara ya, yang nggak ada patung-patungnya. Memang waktu itu ada di kamar. Mereka taruh di ruangan-ruangan. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan, aku tadi malam itu nggak tidur, nggak sejahtera. Aku lihat itu lukisan-lukisan itu ukiran-ukirannya sih bagus, tapi itu berhala, Tuhan. Tuhan bilang doa saja. Karena nggak mungkin juga, nggak mudah untuk kita mau kasih tahu bahwa tolong dicabut semua, nggak, susah saudara ya. Pasti mereka tanya kenapa gitu, alasannya apa. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, karena saya nggak sejahtera ya. Tidak boleh kan kita membawa, Tuhan taruh di hati saya kan, kita saat dengan firman kan, nggak boleh ada ala-ala lain gitu ya. Ya itu juga karena kita tahu Pak Ebron sudah share tentang ini ya, bagaimana kita jangan membawa barang-barang yang berhala-berhala atau dewa-dewa gitu di rumah kita gitu ya. Kita tidak akan sejahtera karena itu kan dipakai juga iblis untuk dia masuk lewat itu, saudara ya. Nah, waktu saya berdoa, Tuhan katakan berdoa dan taat sampaikan. Ya, saya taat sampaikan. Puji Tuhan, mereka ini turunkan, nggak nanya-nanya, padahal itu memang sebetulnya nggak boleh begitu ya, peraturan begitu gitu, apa yang sudah ada yang nggak boleh diutak-atik. Mereka turunkan, saudara ya. Puji Tuhan. Saat kita taat, kita sejajar, kita sejalan dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan bela kita, saudara ya.
Karena Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan, saudara ya. Di saat pergumulan jangan kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita bilang, Tuhan, kita kan anak Tuhan, sudah berdoa, kita sudah mengikuti Tuhan dari tahun berapa, sudah lama, saya sudah berdoa syafaat, saya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, ada saatnya Tuhan izinkan dan kita seolah-olah merasa kok Tuhan jauh ya, merasa kok Tuhan, kok mujizat nggak ada lagi ya. Lalu apa yang kita minta kok Tuhan kasih. Saudara, memang ada saatnya Tuhan uji hati kita, saudara. Apakah di saat Tuhan izinkan seperti Habakuk katakan ya, walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, apakah kita tetap beria-ria di hadapan Tuhan? Saudara, itu akan kita alami, saudara ya. Tuhan akan pasti izinkan, tapi Tuhan mau lihat hati kita, Tuhan mau uji hati kita. Apakah kita tetap mau datang kepada Tuhan, saudara? Kalau hati kita sudah menjauh dari Tuhan, kita sudah pahit, kita sudah kecewa sama Tuhan, sudah kecewa dengan hamba Tuhan, sudah kecewa dengan teman-teman sepelayanan kita. Saudara, ingat, kutuk akan datang kepada kita karena hati kita akan menjauh. Ya, jadi jangan sampai, saudara, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Kenapa Tuhan izinkan rumah tangga saya bermasalah? Kenapa Tuhan izinkan pekerjaan saya hilang? Saudara, satu hal, jaga hati kita ya. Jaga hati kita, jangan kita kecewa ya. Banyak pendoa-pendoa akhirnya jatuh, saudara ya, karena di saat mereka dekat dengan Tuhan, mereka melihat mujizat, saudara ya. Pendoa-pendoa yang ada penglihatan. Saudara, pendoa-pendoa yang bisa melihat dan merasakan mujizat Tuhan. Saudara, akhirnya mereka jauh hatinya mereka dengan Tuhan. Akhirnya hati mereka menjauh dari Tuhan karena apa? Pergumulan. Mereka udah ada rasa kecewa dengan Tuhan. Mereka sebagai pendoa dekat dengan Tuhan, pekah dengan suara Tuhan, kecewa dengan suami mereka, kecewa dengan anak-anak mereka, kecewa dengan orang tua mereka, kecewa bahkan dengan hamba Tuhan. Saudara, akhirnya iblis memakai ya. Kami punya saudara seperti itu, yang tadinya pekah mendengar suara Tuhan, melihat dekat, menerima mujizat, diluputkan Tuhan dari maut. Luar biasa kalau dengar kesaksiannya. Tapi akhirnya dia kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan banyak hal, kecewa bahkan sudah tidak mau berdoa. Akhirnya itu pakai dia, saudara ya, sampai dia meninggal. Dia pisah ranjang dengan suami. Sampai dia meninggal, saya tidak tahu apakah dia mengampuni suami. Saudara, alangkah menyakitkan, saudara ya. Karena dia mau menjauh, hatinya mau menjauh dari Tuhan karena kecewa ya. Saya juga mengalami bagaimana saya kecewa dengan hamba Tuhan. Bukan cuma itu, suami saya, anak-anak saya, orang tua saya, bahkan kakak adik saya. Itu Tuhan izinkan, saudara ya. Teman-teman sepelayanan saya, sampai saya bilang, ngapain saya melayani kalau seperti ini? Begitu juga hamba Tuhan, ada juga mengecewakan saya. Tapi Tuhan katakan, hei, kalau engkau tidak taat kepada firman Tuhan, hatimu menjauh daripada aku, maka yang datang itu bukan berkat, saudara ya. Kutuk, saudara ya. Jangan sekali-kali kita menjauh dari Tuhan. Jangan sekali-kali, saudara, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, sesakit apapun, percaya, mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, di saat engkau datang dengan tetesan air matamu, aku tampung air matamu di kirbatku. Dan engkau akan kembali dengan sorak-sorak. Itu janji Tuhan. Percaya, asal engkau tidak lemah imanmu, engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Saudara, percaya, lakukan yang terbaik, tetap doa, tetap andalkan Tuhan, saudara ya. Nah, di sini Tuhan katakan juga ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus. Ini yang bulus, ini yang kutuk ya, saudara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan dia alami, saudara ya. Tidak akan mengalami keadaan yang baik, saudara, kecuali dia bertobat, saudara ya. Dan ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang yang gurun. Bayangkan tinggal di tanah yang angus dan padang yang gurun. Dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Sudah benar-benar gersang, saudara ya. Nah itu, saudara, itu yang kutuk yang akan diterima oleh orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, saudara ya. Dia tidak akan menerima berkat, tapi kutuk, saudara. Kita baca di sini juga
Bagaimana saudara sekarang ini mau pendeta, mau apapun, ada beberapa saya punya teman hamba Tuhan, saudara dipakai Tuhan luar biasa, akhirnya saya bisa melihat rumah tangganya hancur, saudara ya. Itu berawal dari ketidaktaatan, saudara, tidak taat dengan firman Tuhan, saudara ya. Mereka mengabaikan firman Tuhan, saudara. 1 Petrus 3 tentang rumah tangga, penting juga, saudara, untuk kita memahami bagaimana rumah tangga ini, karena sekarang ini kehancuran banyak yang terjadi di rumah tangga, saudara ya. Kita lihat, saudara ya, haleluya. Ada suatu ketaatan yang Tuhan tuntut dari kita sebagai istri ya. Ada juga ketaatan yang Tuhan tuntut dari suami sebagai kepala keluarga ya. Saudara, kita baca supaya kita diberkati, saudara ya. Kita tahu juga sebelum kita baca ini di Mazmur 133 berkata, di saat engkau rukun suami istri, anak-anak, orang tua, kakak adik dan orang lain, bahkan dengan hamba Tuhan, di saat kita rukun, Tuhan sudah janjikan, saudara, bahwa kita akan diberikan berkat. Tuhan curahkan itu berkat bagi kita, saudara ya. Di saat kita rukun, kita lihat kalau kita tidak rukun, pasti kita tidak akan diberkati ya, saudara. Mungkin kita rukun dengan keluarga, tapi dengan hamba Tuhan, dengan teman-teman seiman atau dengan siapa saja kita tidak rukun, kita tidak diberkati juga, saudara ya. Yang sudah dekat dengan Tuhan loh ya, sudah peka dengan Tuhan ya. Kalau belum tahu Tuhan ya itu lain lagi, saudara ya. Saudara, kita lihat, saudara, ada kewajiban kita, ketaatan kita sebagai suami istri. Kita baca yuk di 1 Petrus 3, sering saya baca, sering kita baca, tapi Tuhan ingatkan lagi kepada kita, hidup bersama suami istri. Di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai seterusnya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, nah ini ketaatan kita ya. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara ya, luar biasa ya. Tuhan katakan bahwa tunduk dulu, tunduk, taat, tunduk kepada suamimu. Ya, tapi kan suamiku gimana mau tunduk? Dia mabuk, selingkuh lagi, gak ada kerjaan lagi. Oh, tunduk bagaimana? Saudara, dia adalah suami, saudara ya. Tunduk saja dulu, dan kita akan lihat bahwa firman ini akan bekerja, saudara. Percaya, Tuhan akan jawab setiap keinginanmu, saudara. Suamimu akan dipulihkan, kata firman Tuhan. Suami yang tidak taat kepada firman akan taat kepada firman, mereka tanpa perkataan oleh istri. Jangan cerewet, saudara. Jangan kita sebagai mungkin pendoa, hamba Tuhan, pendeta, kalau kita memiliki suami yang mungkin belum taat dengan firman, yang mungkin belum takut akan Tuhan, ya saudara, makanya jangan salah memilih lah ya. Kalau mencari jodoh itu mungkin ada yang single di sini, cari takut akan Tuhan. Kalau enggak, persoalan, masalah banyak. Seiman aja udah susah, kita cari lagi yang enggak seiman. Waduh, lebih banyak lagi, saudara, persoalannya ya. Jadi cari, berdoa, berpuasa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan yang takut akan Tuhan. Itu aja, jangan berpikir bahwa saya cari suami yang kaya ya, yang pribadinya baik ya, yang pribadinya bagus ya, punya mobil pribadi, rumah pribadi. Ya bukan itu, saudara, itu mah nanti ngikutin. Jangan itu yang kita cari, yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati orang yang takut akan Tuhan, saudara ya. Kalau masih single di sini, jangan salah meminta kepada Tuhan ya. Kalau doa kita salah juga ya, kalau kita dekat dengan Tuhan nggak Tuhan jawab. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan ya Tuhan jawab juga, kasih sesuatu. Akhirnya kita harus di rumah tangga bergumul aja terus ya, bergumul aja tentang suami lah, tentang istri, karena salah milih sih ya, dagingan, nggak taat sama Tuhan, nyarinya di diskotik, nyarinya di tempat-tempat yang bukan di gereja. Ya paling tidak memang sekarang juga banyak pasangan yang saya cari di gereja, saya sama-sama dapat jodoh di gereja, tapi kok begini? Itu Tuhan izinkan satu proses supaya kita dekat dengan Tuhan, saudara ya. Jadi kalau suami atau istri yang tidak taat dengan firman, saudara, firman Tuhan katakan, maka mereka akan dimenangkan oleh kelakuan kita, kelakuan istri, kelakuan suami. Pasti janji Tuhan kita klaim, Tuhan mereka akan menang. Tapi jangan cerewet. Jangan kita sebagai pendoa, ibu-ibu kita cerewetin, kita khotbahin tiap hari. Itu suami nggak boleh juga. Kamu tahu nggak? Kamu tuh suami, kalau kamu tidak kerja, kamu tidak saudara nggak bisa, doain aja. Makanya bukan dengan perkataan kita, tapi tindakan kita, gitu ya. Banyak kali hancur itu begitu, gitu ya. Istri jadi pendeta di rumah, gitu ya, khotbahin gitu suami. Dianggap kayak seperti anak kecil. Ini suaminya berselingkuh, keluar mabuk-mabukan, nggak enak di rumah, nggak merasa nyaman di rumah seperti neraka. Nah itu, saudara. Itu di Manado saya sering mendengar kita konseling tentang itu tuh begitu gitu loh. Nggak ada rasa tunduk,
Iya, betul Pak, saya tahu. Tidak ada rasa tunduk, apalagi kalau istri berkarir. Waduh, itu suami itu dianggap apa? Anggap sampah, anggap pembantu di rumah. Nggak dihargai, nggak dihormati. Padahal ya kawin dia pilih sendiri. Bukan disuruh sama orang tua. Dia pilih sendiri, ya udah resiko gitu loh. Terima gitu ya. Telan aja gitu. Nggak mungkin dimuntahin gitu, iya kan? Kalau masih boleh dimuntahin sih masih boleh. Cuma Tuhan bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya kan? Balik lagi di firman, taat nggak? Tapi kemenangan kita akan peroleh. Banyak juga akhirnya kami konseling memang mengalami namanya pemulihan. Rumah tangganya dipulihkan karena ada satu yang Tuhan tuntut dari seorang istri, walaupun dia seorang istri yang karirnya luar biasa gitu ya, punya gaji yang tinggi sekali gitu ya. Tapi di saat dia tunduk kepada suaminya, suami pilihannya, suami yang dia minta kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan apa? Suaminya akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya ya. Bukan dengan perkataan, tapi kelakuan itu paling penting. Dan saya melihat kemenangan mereka peroleh, berapa tahun mereka bergumul. Tapi Tuhan jawab, saudara, suaminya bertobat, istrinya juga bertobat, saudara ya. Karena suaminya tunduk. Saya bilang, tunduk aja Bu. Aduh Bu, saya mau tunduk gimana? Kesel, saya udah muntah, pengen, aku pengen bunuh diri aja lah. Saya bilang, terserah sih Bu. Mau bunuh diri, yang satu tidak masuk surga. Kalau nggak saya mau cerai aja. Kalau cerai ya Allah membenci perceraian gitu ya. Maleakhi 2 katakan seperti itu, terserah. Semua pilihan. Tuhan juga kasih surga dan neraka pilihan, ya enggak? Jadi saya bilang terserah Ibu, soalnya saya ngotot-ngototan, ya udah tahu firman juga, saya juga capek gitu. Saya bilang terserah. Tuhan juga bilang pilihan ada di. Sekarang yang terjadi kan banyak. Kita mau beri contoh apa gitu kalau kita bercerai? Suatu saat anak-anak kita bercerai, kita mau bilang nggak boleh nak, Tuhan tidak suka. Mama apa aja bercerai. Kita beri contoh apa gitu? Yang nggak ada teladan. Ya saudara, ketaatan saudara ya. Dan kita lihat juga di sini ya, mereka itu perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan sangat berharga di mata Allah. Nah inilah wanita juga yang lemah lembutnya, jangan kasar-kasar gitu saudara ya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kita anak Tuhan, kita pendoa Tuhan. Saya juga mengalami saudara di waktu dekat dengan Tuhan, waktu Tuhan bawa menjadi menara doa, tiang doa gitu ya. Aduh saudara, memang itulah belajar ya kita ya. Saya terlalu keras gitu ya menyampaikan segala sesuatunya gitu, nggak dengan lemah lembut gitu ya saudara ya. Bahkan konseling dengan orang kadang-kadang saya kasar gitu ya. Maksudnya dalam arti ya tidak lemah lembut. Padahal Tuhan katakan kepada firman Tuhan katakan kita membimbing orang dengan cara lemah lembut juga saudara. Mungkin udah agak kesel di hati tapi kita tahan saudara ya. Kita tahan kita ya, karena kita Tuhan bawa kita untuk membimbing orang ya, untuk masuk dalam rencana Tuhan dengan cara lemah lembut. Seperti Tuhan katakan, belajarlah kepada aku yang lemah lembut dan rendah hati. Itu juga penting ya. Dan kita membawa, aku kan ini jimatanya Allah, aku berharga di hadapan Tuhan, aku ini dipakai Tuhan, apa enaknya aja gitu. Jangan juga saudara ya. Kita membimbing orang supaya mereka mengenal Tuhan dengan cara seperti Tuhan punya cara saudara ya. Nah Tuhan katakan bahwa dengan lemah lembut ya, mereka tidak perhiasan wanita itu, mereka ada yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi suami juga merasa tentram saudara ya, walaupun dia kesel di kantor, pulang-pulang kalau kita mungkin kita kesel dengan anak seharian, tapi kalau suami pulang terus tahu nggak itu anak tuh begini suami juga kesel saudara, dia juga banyak masalah di kantor, tapi kita istri cerewet gitu, apa tahu nggak itu anak tuh saudara. Saya Roh Kudus tidak suka seperti itu ya. Ayo kita tentramkan dulu segala sesuatunya. Kita tentramkan suami, datang dulu, duduk dulu, kita baik-baik. Dan kita bilang, tahu nggak? Atau mungkin lagi sekarang suami kerja di rumah ya. Kita mungkin sibuk juga, pembantu pulang karena COVID ini dan lain-lain. Mungkin kita bekerja sendiri, kita sudah mulai anak-anak kita sudah mulai, suruh nggak karu-karuan, kita suruh mereka dengan cara yang kasar. Suami kita, iya sih kerja, tapi tolong dong bantuin aku, kayak paling tidak kupas bawang, kayak iris tomat, kayak apalah, ngapel, kayak apa nyetrika. Saudara, stop ya, tentram. Kita wanita, diciptakan Tuhan lembut dan tentram, tidak boleh seperti itu, saudara ya. Nah terus
Demikian juga dan berharap kepada Tuhan dan tunduk kepada suaminya, ayat kelima, dan tunduk kepada suaminya, itu penting saudara ya. Tunduk kepada, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai bapak-bapak, itu juga ingat ya, bapak-bapak yang ada di sini, mau pendeta kayak, mau di gembala kayak, punya berapa cabang kayak, ingat satu hal saudara ya, mau pendeta, mau apapun kita saudara ya. Demikian ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, bapak-bapak pendeta ya yang terhormat, coba ya, jangan kita, banyak kali saya lihat hamba-hamba Tuhan, istrinya dianggap sepele gitu, aduh kasihan banget gitu, sampai saya bilang, Tuhan, itu istrinya di depan jemaat bentak-bentak sama bapaknya, sama bapak gembalanya, aduh sampai saya bilang, haleluya Tuhan Yesus, tolong bapak ini, pendeta ini dijamah, diurapi, dipakai Tuhan supaya dia tidak bentak-bentak istrinya di depan jemaatnya. Dia sayang sama istrinya, dia menghormati, seperti ayat 7 katakan, dia menghormati ya istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doa bapak pendeta ini didengar sama Tuhan, supaya bapak-bapak yang biasa-biasa ini kita didengar oleh Tuhan. Bisa kita menghormati, mengasihi istri kita, itu kunci kita akan, doa kita yang akan Tuhan jawab. Doa bapak-bapak akan Tuhan jawab kalau bapak-bapak menghormati, mengasihi istri. Tapi istri juga harus tunduk dulu gitu. Gimana suami mau sayang kalau istri tidak tunduk, saudara, percuma. Saya juga pernah mengalami, dan bahkan berapa kali Tuhan izinkan begitu ya. Saya melihat kok tiba-tiba kok nggak mesra lagi, ya saya kasar, saya udah rasa nggak ini ya, perkataan saya udah menyakitkan hatinya dia, ya saya harus introspeksi diri. Kalau saya lihat suami saya kenapa kok tiba-tiba kok seperti itu gitu, berubah gitu ya, kita harus kita introspeksi diri, ada apa gitu ya. Nah, kita harus berubah saudara, supaya apa? Supaya doa suami kita mau dijawab sama Tuhan. Ya aku lakukan dulu, tunduk dulu supaya suami sayang gitu ya. Nggak heran kalau suami nggak sayang, nggak akan diberkati saudara ya. Suami tidak menghormati istri, tidak akan diberkati. Sehebat apapun sebagai hamba Tuhan, sehebat apapun sebagai pendoa, sehebat apapun jabatan kita di perusahaan itu, saudara, di saat kita tidak menghormati istri, tidak sayang sama istri, saudara, doa kita tidak didengar oleh Tuhan, akan terhalang, saudara ya. Saya percaya di sini luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibunya diurapi dipakai Tuhan, saudara. Dan jangan lupa juga ketaatan yang terakhir, saudara ya. Ketaatan yang terakhir itu adalah satu, saudara. Jangan lupa ya, Maliaki 3 ayat 10 ya, tentang perpuluhan ya, persembahan ya. Kita memberikan persembahan itu, perpuluhan itu, karena Tuhan katakan, ujilah aku gitu ya, ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit ya. Aku akan curahkan berkat itu, aku akan berikan hujan pada tanamanmu ya. Saudara, itu perlu ya memberi ya saudara. Kita mungkin begini saudara, kita memberi kepada gereja, hamba Tuhan semuanya. Kita juga bisa memberi kepada yatim piatu ya, janda-janda, orang-orang miskin di sekitar kita saudara ya. Mungkin kita berpikir, iya tapi makan aja udah susah saudara ya. Kalau di perjanjian lama kan ada juga bagian perpuluhan itu dari buat yatim-piatu juga ya, janda-janda tua, duda-duda tua gitu ya, orang-orang miskin di sekitar kita, keluarga kita. Nggak apa-apa, saya sudah melakukan dari dulu ya. Jadi kalau gereja kami pendetanya bilang harus pure masuk 10%, misalnya ya, kita sih kalau bisa 20%, jadi 10% buat perpuluhan, 10% itu untuk yang lain-lain ya. Untuk orang-orang yang miskin, mungkin ya hamba-hamba Tuhan di desa, di mana, pokoknya banyak hamba-hamba Tuhan yang perlu kita bantu juga. Nah saudara, nah itu mungkin kita sisihkan 20% saudara. Tapi kemungkinan kita cuma punya 10% ya, cuma 10% ini ya Tuhan, gimana Tuhan? Saudara, ada gereja lain menuntut, ayo masuk 10% di sini, pokoknya tidak akan diberkati kalau tidak masuk 10%. Saudara, kita kan bisa berdoa sama Tuhan, meminta kepada Tuhan, di mana Tuhan saya memberi, saudara ya, memberi Tuhan. Tuhan akan kasih kita. Mungkin ada hamba Tuhan di kampung, kita punya pendeta di sini udah kaya raya, istrinya aja beli Hermes, mobilnya mewah, duitnya juga udah gak tahu mau taruh di mana gitu. Kita punya pendeta di kampung, makan aja susah.
Saudara kita di kampung, makan aja susah. Orang tua kita meminta, kita bilang, nggak bisa, no way mama, no way papa, aku memberi perpuluhan. Saudara, ini kita ambil dari situ aja. Kita kasih buat orang tua kita kasih buat kakak adik kita yang kesusahan. Kita kasih buat keluarga kita yang sakit. Kita kasih buat hamba-hamba Tuhan yang miskin benar-benar. Yang orang-orang kekurangan, tidak apa-apa, tidak berdosa saudara ya. Bagusnya kita siapin 20%, jadi 10%. Tapi kalaupun kepepet misalnya ada orang itu nggak salah, dari 10% itu aja saudara ya. Kita juga kan banyak hamba Tuhan yang kita kenal. Tuhan gerakkan beri. Mungkin kita memberi bukan yang terbaik, bukan yang terbanyak saudara, tapi kita memberi dengan ketulusan. Karena kita percaya bisa kita memberi. Saya kadang-kadang begitu, Tuhan saya kasihnya cuma sedikit ya, soalnya bulan ini saya udah kasih ini nih. Tiba-tiba akhir bulan ada yang hamba Tuhan minta saudara ya. Mereka telepon, Bu Ansyur, aduh Tuhan bisa begini ya. Aduh Tuhan, kan kita sudah atur semua ya pengeluaran. Aduh gimana Tuhan ya. Ini sih aku pengen beli baju Tuhan ya. Ini kan ada ini, ada aja. Tenang, kasih aja ya. Kasih aja. Kirim transfer. Harus loh, taat saudara, taat. Tuhan akan berkati saya loh. Tiba-tiba bulan depan saya baju saya suka, iya kan, dikasih sama orang, digerakkan Tuhan. Saat saya memberi buat hamba Tuhan di kampung yang mungkin tidak banyak saudara, mungkin saya cuma memberi cuma sedikit saudara, tapi Tuhan kan lihat hati kita, ketulusan hati kita memberi saudara ya. Bukan yang banyak tapi dengan kebanggaan, dengan kesombongan juga nggak diberkati. Tapi di saat kita memberi berapa, mungkin di saat saya memberi kadang-kadang saya cuma bilang Tuhan sedikit saya kasih Tuhan, tapi nggak apa-apa Tuhan, Engkau gandakan ya Tuhan ya, ini hamba Tuhan kasihan ya, memang kepepet juga Tuhan, nggak ada apa-apa, tapi ya dia minta, dia apa ada mungkin ya sound sistemnya lah rusak atau apa gitu kadang-kadang, atau ada misalnya ini kita mau gali apa sumur, boleh nggak ya, oh iya sudah, dalam hati saya aduh Tuhan bilang kan aku yang memberkati, aku juga taat saja, taat saudara saya kasih. Kadang-kadang saya cuma bilang Tuhan maaf sedikit Tuhan, nggak apa-apa ya Tuhan. Tuhan bilang doakanlah 2 ikan dan 5 roti, Tuhan akan gandakan. Tuhan saya berdoa, Tuhan saya percaya apa yang saya berikan Tuhan akan gandakan itu kepada bapak atau ibu itu. Saudara kita percaya bahwa Tuhan akan gandakan apa yang kita berikan. Mungkin bukan yang banyak saudara, yang sedikit, tapi Tuhan akan gandakan ya. Karena Tuhan tahu kita memberi dengan ikhlas, tulus, dan kita mendoakan apa yang kita berikan saudara. Taat saja saudara, Tuhan akan berkati kita. Kita tidak akan kekurangan saudara ya. Tuhan pasti akan berkati kita saudara ya. Kita melayani Tuhan tujuannya kita bukan mencari uang. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan saat ini tujuan kita melayani mencari uang, mencari nafkah, mencari no way saudara ya. Tuhan akan siapkan segala sesuatunya. Tuhan katakan di mana engkau menabur, di situ mungkin engkau tidak menuai ya. Banyak hamba Tuhan sekarang saya temui, mereka punya jemaat miskin kesian gitu ya. Miskin mau mengharapkan dari apa gitu, tapi saudara mereka menabur firman di jemaat itu saudara. Tuhan katakan engkau akan menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Itu ada di firman Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan gerakkan, orang-orang yang dia bahkan tidak kenal, Tuhan gerakkan untuk memberkati dia. Terpenuhi saudara, karena tujuannya dia bukan untuk mencari nafkah di situ saudara ya. Banyak di kampung seperti itu saudara ya, hamba Tuhan. Tuhan gerakkan gitu. Kalau kami juga di sahabat di kampung tuh banyak hamba Tuhan. Jadi saya juga kalau cuma mau bilang hamba Tuhan bilang taruh di apa kita punya gereja, aduh di sini kan Papa Gading gerejanya juga sewanya aja 1 minggu 80 juta gitu ya. 1 minggu sewa 80 juta dengan sound system yang luar biasa. Sampai saya bilang, sementara hamba Tuhan yang miskin di kampung masa saya abaikan? Begitu juga keluarga saya. Masa saya abaikan saat mereka meminta, saudara, saat berikan, saudara ya. Karena Tuhan akan berkati kita dengan berkat yang luar biasa. Kita taat, maka berkat Tuhan akan mengikuti kita, saudara ya. Kita taat melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan adalah iya dan amin. Kita akan diberkati, saudara ya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Makan dan minum kita akan dijamin, dan Tuhan akan selalu penyakit dalam diri kita. Keluaran 23 berkata seperti itu. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang sudah memenuhi hati dan pikiran kami, biar kami mau taat Tuhan, karena kami percaya di saat kami taat melakukan
Tuhan firman-Mu Tuhan, maka kami percaya berkat itu Engkau sudah kirimkan bagi kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan, karena Engkau berjanji, aku akan menjaga, melindungi, dan menyertai Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya, kami yakin Tuhan firman itu akan terjadi dalam hidup kami, karena kami hidup oleh perkataan-Mu, kami hidup oleh firman-Mu Tuhan. Kami hidupkan firman itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami di sini diberkati, diurapi, dilindungi Tuhan dari COVID-19, dari sakit penyakit apapun juga Tuhan. Terima kasih, berkat rohani, berkat jasmani kami sudah terima pagi ini sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.